Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal dengan NIM 210210032 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ingin menjelaskan strategi pelaksanaan komunikasi. Yang pertama, strategi komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Dalam perencanaan strategi komunikasi ini, perlu diketahui tujuan komunikasi, media yang paling tepat digunakan, dan tingkat efektivitas. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menentukan arah, tetapi juga harus menentukan taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi harus mampu menunjukkan operasionalnya secara praktis. Artinya, pendekatan yang digunakan dapat bergantung pada situasi dan kondisi. Kedua, ada communication network. Communication network ini dibagi dua. Yang pertama ada makna communication network. Jaringan komunikasi adalah proses komunikasi yang terjadi dari setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi, mulai proses pengiriman sampai hasil yang dicapai. Wilbur-Stram menyatakan 5 unsur utama komunikasi, yaitu source, encoder, sinyal, decoder, destination. Yang kedua ada media dan penyaluran komunikasi. Media komunikasi secara umum dikenal dua jenis, yaitu media umum dan media massa. Setiap media hanyalah satu bagian dari channel atau saluran. Selanjutnya ada transaksi komunikasi. Transaksi komunikasi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makna transaksi komunikasi. Secara umum, proses komunikasi yang terjadi dari proses encode decode disebut transaksi. Secara normal, komunikan akan mendapatkan atau melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh sumber atau komunikator. Yang kedua, bentuk transaksi komunikator. Dalam transaksi komunikasi terdapat 3 bentuk channel yang digunakan, yaitu yang pertama ada the spoken word yang memerlukan kemampuan berbicara. Yang kedua ada the printed word and symbol yang memerlukan kemampuan membaca dan menulis. Yang ketiga ada visual image seperti gambar, foto, televisi, bahasa tubuh, diagram, atau lainnya. Yang terakhir ada mengembangkan strategi komunikasi. Strategi komunikasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah kunci sukses strategi komunikasi. Tujuan harus mampu memastikan bahwa strategi komunikasi yang dikembangkan merupakan tuntutan kebutuhan organisasi. Yang kedua ada sasaran. Sasaran yang tepat dalam berkomunikasi dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pesan. Mencari target yang strategis dan konsisten adalah kunci pesan organisasi. Yang keempat ada instrumen dan kegiatan. Instrumen dan kegiatan yang sesuai untuk mengkomunikasikan pesan kunci harus dikenali. Yang kelima ada sumber daya dan skala waktu. Aturan utama yang harus ditaati adalah menepati dan tidak mengumbar janji. Yang terakhir ada evaluasi dan amandemen. Dalam evaluasi dan amandemen perlu dipertimbangkan audit komunikasi untuk memikirkan efektivitas strategi komunikasi dengan pendengar internal maupun eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.